Malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Tanya Mentor. Anda bertanya, mentor menjawab. Malam ini bersama saya host Cinkin dari Peking Duck Lovers bersama dengan narsum saya Sis Lijing, makeup artist profesional. Dan juga dia adalah seorang trainer yang bersertifikat by BNSP. Halo teman-teman semuanya, thank you. Nah ini Sis Lijing sudah join. Kita akan membahas tentang bagaimana membangun kepercayaan diri. Malam Bro Nurdin ya. Seperti kita tahu ya, kepercayaan diri itu penting ya. Bagaimana juga bisa untuk usaha kita, untuk pergaulan kita gitu. Malam semuanya teman-teman. Aku langsung undang aja ya Sis Lijing. Sangat spesial. Energinya berlebih sekali. Halo sister. Wah, aku kurang Halo, feminim Cek. ini. Mestinya aku pakai gaun ini. Waduh, feminim apa, Cek? Udahlah, Cek. Apa kabar Kayaknya sis? baik, Aku luar panggil biasa. apa nih ya? Panggil Ijing aja, Cek. Oke, Lijing. Apa kabar Lijing? Luar biasa. Apa aku panggil emak aja ya? Kan anakmu banyak, aku panggil emak juga. Semuanya panggil Mama. Serius, semuanya panggil Mama, Cek. Ya udah aku panggil mama juga dah. Nggak ada. Sama kita juga sering dipanggil mama. Anak kita banyak. Mama, Cek. Malam teman-teman. Galak mungkin ya, jadi dipanggil Mama. Teman-teman tes suara dulu ya sama gambar gimana? Kayaknya gambarnya Sis Lijing agak kabur ya di tempatku. Kabur ya? Mama tuh Serius, anaknya Cek? pada muncul. Bunda. Gimana? Aman nggak, Cek? Aman nggak? Di tempatku sih agak kabur. Tahu teman-teman gimana gambarnya Sis Lijing videonya? Gimana, guys? Halo Mami Lijing, tuh. si Sekalian Lijing sapa-sapa blur. teman-teman. Thank you Hah, ya. serius? Serius blur, guys? Iya. Oh, iya? Iya, mukamu blur di aku. Serius? Bentar. Iya sayang. Bentar. Mami cari sinyal dulu ya Mami. Udah? Ya agak Serius ngeblur masih punya. blur. Mhm. Terus aku harus apa nih? Aku nggak pakai wifi loh ini. Teman-teman gimana? Nggak apa-apa lanjut aja ya. Yang penting kan suaranya jelas nih. Suara jelas nggak? Ganti handphone gimana? Aku nggak pakai wifi. Aku kalau live nggak pernah pakai wifi, sayang. Oke. Boleh nggak ganti Ganti ini? apa ya? Boleh nggak ganti handphone? Di-kick dulu aja, sayang. Oke. Ganti handphone ya. Oke, aku kick yang kenceng ya. Kick. Kick me, kick me. Gimana? Gimana ngekicknya ya? Aku bingung. Oke, udah keluar sendiri. Iya, biarin nggak apa-apa. Ntar kalau dia masuk ngeblur lagi, nggak masalah ya, lanjut lagi ya. Thank you teman-teman yang udah gabung. Ya, malam ini kita akan membahas tentang membangun kepercayaan diri. Tadinya aku mau bilang membangun kepercayaan diri dalam bisnis juga, tapi dia tidak berkenan dalam bisnis. Dia bilang, aku nggak punya bisnis, dia bilang. Lantas apa ya kan kerjaan dia? Ya, malam teman-teman. Thank you ya udah gabung. Ya, kita tunggu si Lijing masuk lagi ya. Sebelumnya aku pengen cerita ya tentang kepercayaan diri. Mungkin teman-teman bisa lihat bahwa aku ini orang yang sangat percaya diri ya. Tapi percayalah teman-teman, sebelum aku seperti ini, nah ini udah masuk lagi. Dulunya aku juga nggak sepercaya diri ini gitu loh. Aku merasa eh, banyak kurang ini, kurang itu ya. Ya teman-teman tahu lah ya kalau dari fisik aku kurang tinggi, aku kurang langsing ya kan. Dulunya justru aku langsing. Aku cerita dulu ya Rijing. Dulunya belum merit itu aku langsing. Tapi kenapa ya di saat waktu aku langsing itu justru nggak ada kepercayaan diri yang aku dapat.
Bahkan seperti sekarang ini justru yang katanya orang pendek, gendut, hidup lagi kan. Justru kepercayaan dirinya tinggi gitu. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa. Kenapa? Ya karena itu kesatu. Aku punya mindset sudah berubah. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang istilahnya gitu. Kalau aku yang dulu dengan tubuhku yang langsing sebelum merit pasti beda lah ya. Itu aku malah merasa aku jelek ya. Teman-temanku udah punya pacar, aku kok belum gitu loh. Tapi sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu dengan. Jadi aku bisa beranggapan bahwa di saat kita punya mindset udah bener, pikiran kita udah dialihkan ke yang positif, percaya diri gitu pasti akan muncul. Yes. Welcome sister, datang lagi. Gimana? Kerjaan aman? Sangat aman sekali. Protokol kesehatan dijalankan. Kemarin aku ngikutin Zoom-nya itu dahsyat banget. Berapa orang tuh ya kemarin yang ngikutan? 150-an, C. 150-an ya. Itu vibrasinya kerasa banget loh. Wow. Thank you loh ya udah diadakan. Hah? Gimana, C? Kemarin dari Zoom-nya. Luar biasa sih, C. Itu, waduh, persiapannya kita itu pokoknya doa. Udah Tuhan, semoga lancar, semoga lancar, semoga lancar. Gitu aja terus. Aku merinding loh, padahal di dalam itu kita tuh nggak ketemuan fisik ya, tapi auranya tuh dapet gitu loh dengan segitu ratusan orang, komen yang masuk, ada yang sampai nangis, padahal ibaratnya ya cuman sharing gitu ya. Nah itu teman-teman ya, kita jangan selalu menyepelekan aku apalah gitu, aku nggak ada yang bisa aku sharingkan gitu ya, padahal ceritamu itu bisa membangkitkan semangat untuk orang lain. Ya, thank you teman-teman yang udah gabung. Sis, barangkali mau sapa-sapa dulu, nanti baru kita cerita lanjut. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat malam. Malam semuanya. Cek, kemarin muridnya vibrasi namanya apa, Cek? Vibrator. Katanya janji kita mau lurus. Teman-teman. Ini kalau udah sama sister yang satu ini ya, padahal kita kalau ketemu muka tuh diem, tapi giliran di WA, giliran ketemu live gini ya ampun. Yang waktu kemarin mau ketemu itu, Lijing mau pulang, Cece datang. Kalau Lijing undangan jam 10, jam 9 datang. Cece undangan jam jaga image dulu. Maklum, jagoannya datang terakhir. Bener, polisi itu selalu datang terakhir kalau di film India. Tapi itu kemarin Zoom-nya keren banget ya, yang nggak nyangka ya. Maksudnya teman-teman juga nggak sangka ternyata dari hasil yang mereka bayarkan itu didanakan kembali, didonasikan kembali untuk yayasan autism. Keren. Jadi itu kemarin banget sebenarnya juga dari awal memang untuk penjualan kita nggak bilang kalau didonasikan, karena kita itu memang ingin dari kerinduan anak-anak sendiri yang membeli untuk dirinya sendiri. Kalau kita udah woro-woro donasi, nanti takutnya mereka beli karena kasihan, terus kayak menyepelekan, udah gitu nggak dapat. Tapi kan kita tipe aliran harus double kill ya, ya. Udah dapat ilmu, lu sedekah, itu meremnya lebih kerasa, Bener-bener. Pokoknya, aduh, udah kerasa banget orangnya. Aku aja sampai salut. Gila dahsyat nih dua orang. Tapi ya itu berkat kerjasama tim yang bener-bener solid ya. Adminnya aja beda, belum lagi voucher-voucher yang didapat semuanya itu kalau nggak ada hubungan baik tuh nggak bakal bisa seperti itu. Lanjut. Oke. Ceritakan dong. Aku tahu dirimu yang sekarang bukanlah dirimu yang dulu lagi. Dirimu yang dulu gimana sih, sis? Kan nggak mungkin tiba-tiba begini yang bleng gitu. Enggak. Yang pasti dulu itu, kan kalau dulu gimana ya, kalau mau istilahnya baju aja cuma ada dua warna hitam. Itu kalau buat kerja yang penting buat gonta-ganti dan warna hitam total. Kan memang kalau kerjaan ya biar nggak kelihatan nggak ganti, istilahnya tuh kayak gitu. Kalau dulu temen-temen istilahnya kalau Lijing kan bener-bener start yang mulai dari bawah. Kalau untuk lifestyle itu nggak ada. Jadi kalau misalkan udah dapet uang, dapet bayaran, itu Lijing langsung kalau nggak beli buku,
ikut belajar apa gitu ya. Pokoknya investasinya itu karena merasa apa ya, aku harus pinter. Jadi investasinya itu untuk belajar. Jadi kalau untuk lifestyle itu enggak. Terus misalkan kalau make up kan kerja jasa. Kalau kerja jasa itu kan artinya wah ini harus upgrade produk. Jadi dapat bayaran upgrade produk seperti itu. Terus apalagi ya Cie, setelah upgrade produk ya intinya nggak ada uang cash, istilahnya itu pokoknya upgrade kualitas diri, itu aja. Yang dulu. Terus ya nggak neko-neko ya, maksudnya bukan nggak neko-neko gimana dari lifestyle, nggak pernah lifestyle sama sekali. Kalau teman-teman main, Ijing paling di rumah, baca buku. Terus kalau diajak jajan A, jajan B, terus untuk ngafe A, ngafe B, enggak. Jadi pilih simpen uang demi untuk beli produk lagi, kayak gitu. Istilahnya kayak nggak ada ceritanya itu hidup happy-happy. Terus karena kan memang kayak kontrak sendiri. Istilahnya living dari desa ke kota. Dari desa ke kota, waktu itu sama mama suruh, udah nih kamu bantu mama aja di desa untuk jaga toko ini dan ini. Enggak, saya maunya pokoknya mau stay kota, karena kan sekolahnya di kota ya, Ci. Terus setelah itu, waduh, ngomong mama gimana? Terus ngomonglah ke mama, udah deh, pokoknya Lijing tetap di kota, mama nggak usah kasih, papa nggak usah kasih Lijing sepeser pun. Lijing buktiin. Pokoknya gitu, Cek. Kontrak sendiri, semua sendiri, terus muter otak, Cek. Aduh, ini dari mana, pokoknya harus bisa gitu. Spirit fighter-nya tuh udah tertanam dari dulu ya? Iya, terus kayak ada temen juga yang support, jadi kayak dulu itu ngajar senam juga. Ngajar senam, itu ada mentor yang selalu bawa Lijing kemana-mana, itu lomba di mana-mana, hasil duit lomba itu Cek dikumpulin. Bersyukurnya sekali dulu itu Tuhan menempatkan Lijing di lingkungan olahraga. Itu hampir tiap minggu itu lomba muter dari Jakarta, pokoknya se-Jawa Bali, istilahnya seperti itu. Dididik itu yang Lijing dapetin sportif, jadi bisa mengakui kelebihan orang lain. Mentornya Lijing, kalau Lijing kan gini, didikannya tuh kenceng banget ya, istilahnya tuh kayak kalau dulu itu atlet junior gitu loh, Cek. Kalau latihan itu gila. Itu harus renang setengah jam non-stop. Terus setelah renang harus keringin badan, lari di treadmill 30 menit gak boleh berhenti. Terus sore itu harus lari lapangan sepak bola itu 10 kali gak boleh berhenti. Setelah itu balik lagi ke tempat gym untuk latihan fitness. Jadi itu latihan. Nah, terus setelah itu latihan teknik. Kalau aerobik itu kan ada teknik-teknik gitu kan latihannya. Banyak. Nah, jadi kayak tiap lomba itu ya praise the Lord ya. Latihan digempur kayak gitu, Cek. Itu setiap lomba juara 1. Nanti naik tingkat lagi juara satu lagi. Nah, terus bersyukurnya dapat juri. Mentornya ini jurinya juga. Jadi mentor Lijing itu juri juga. Jadi diajarkan. Hari ini kamu jelek, aku nggak masukin kamu juara. Wah, besok dihajar mati-matian lagi, Cek. Kalau jadi Lijing itu merasakan kalau memang bagus kamu bagus, kalau kamu memang jelek aku yang lain jelek. Di situ didikan sportif nomor 1. Terus karena kan juga bingung ya, ini aku bisa apa ya yang bisa dijadiin duit? Kue, bikin kue aja dari dulu itu. Dijual ke tempat gym, terus dijual ke sekolah kayak gitu. Jadi terus ada temen itu buka studio foto. Lijing bagian yang hairdo, yang rambut. Per orang dibayar 5.000. Jadi jam 6 pagi sampai jam 8 pagi itu ngajar senam. Kadang-kadang di instansi, di kantor imigrasi, di kantor polisi, kayak gitu-gitu ngajarnya muter. Terus abis dari ngajar langsung pergi studio. Dari studio untuk kerja di sana kan kerja memang tuh udah kerja, jadi istilahnya jadi kayak pegawainya. Tapi di pekerjaan itu juga saya bersyukur di situ bener-bener saya melatih kelemasan tangan. Melatih cara ngomong sama klien, melatih melayani, melatih nurut sama atasan. Di situ digempur, di sana. Terus, abis pulang dari studio, itu saya masih harus ngajar senam lagi. Ngajar senam lagi, terus pulang ngajar senam, saya harus
ke toko kue. Kalau di sini tuh ada Aurel. Ada Aurel tuh saya kalau beli barang dulu di tokonya dia. Jadi beli Oh, tepung macam-macam sampai rumah itu sampai jam 1 sampai jam 2 pagi kerjain kue. Nanti pagi paling tidur setiap hari tuh tidur paling sekitar 4 jam. Pagi pokoknya tiap hari tuh kayak gitu semua karena harus dapetin duit, harus dapetin duit, harus dapetin duit gitu aja mikirnya. Terus kan lama kelamaan ya mungkin endurance ya, Cik. Mungkin kekuatannya juga dilatih di sana. jadi udah kayak Kekuatan lifestyle untuk juga, kebiasaan. iya kebiasaan. Jadi nggak sempet lagi diajak kanan kiri untuk kemana-mana nggak ada. Jadi istilahnya apa yang bisa dijadiin uang ya? Apa yang bisa dijadiin uang ya? Pokoknya itu dari dikumpulin bisa buat beli make up, dikumpulin buat bisa belajar ini, dikumpulin lagi bisa buat ini gitu. Pokoknya muter. Terus setelah itu ada beberapa pekerjaan. Oh, sempat ngajar ngedance juga. Ngajar dance modern sama ngajar. Jadi istilahnya dulu, Licing bisa apa ya? Udah ngajar yang basic-basic aja. Kalau Itu yang otodidak semua apa ada pernah ikut kursus juga? otodidak semua. Jadi ngajar yang basic, yang anak kecil gitu. Terus kok ya pas memang ya di sinilah yang selalu Lijing katakan, Lijing ngomongkan ke semua ya. Kalau kamu memang ada kemauan, kalau kamu ada usaha, kalau kamu memang mau bekerja, Tuhan itu pasti akan kirimkan orang-orang yang bisa membantu kamu. Di situ saya dibuka peluang. Kenal ini, kamu ngajar di tempat saya ya. Kenal ini, kamu ngajar di tempat saya ya. Nanti saya ke tempat senam gitu ya. Oh ya Lijing, saya pesanan ya buat Idul Fitri, buat pesanan buat bikinin parcel kue dan lain-lain kayak gitu. Terus apalagi kue tar sempat belajar, waduh harus belajar kue tar nih. Jadi buat kue tar kecil-kecil kalau orang-orang mau kasih souvenir itu, Cek. Kayak gitu. Akhirnya terus apa ya? Yaitu pekerjaan. Nah, terus punya temen orang asuransi. Temen baik. Bisa dekat sama orang asuransi ini juga karena dia tidak pernah menawarkan asuransi sama saya. Nah, dia tidak pernah mepet saya. Jadi bener-bener pure temenan. Nah, terus itu tapi dia ngomong ini, Say, ayo temenin aku kemana Cek? Ke itu ada Pak Andri Wongso datang ke Malang. Oke, baik, dibeliin Cek. Itu sampai sekarang pasti saya Lijing inget banget. Soalnya dia bener-bener tahu dia itu kayak istilahnya sultannya Malang, tapi care banget sama Lijing. Jadi Lijing itu dicemplungin ke tempatnya motivator. Karena dia orang asuransi kan biasanya panggil orang motivator tuh. Iya benar. Saya aku beliin, ayo sama aku. Di situ Cek langsung kayak ada brainwash gitu. Kamu harus fokus pada satu tujuan, fokus pada satu pekerjaan. Matahari, aduh inget banget. Matahari kalau ada kaca pembesar itu cuma satu yang cepat kebakar. Nah, kayak gitu. Waduh, ini ada 5 pekerjaan nih. Ini banter, maksudnya udah mendatangkan uang semua. Waktu itu seperti itu kan. Terus setelah itu, waduh saya harus pilih salah satu. Ya ampun, gimana? Suruh pilih salah satu, Cek. Waduh, itu bergumulan batin 3 bulan, 2 bulan bergumulan batin. Kalau yang udah di studio foto ini, Lijing udah pasti bayarannya ada. Ngajar senam udah pasti bayarannya ada, banter ya Cek. Terus bikin kue udah punya pelanggan dan itu sudah menghasilkan. Mau ngajar nari itu juga sudah banyak murid. Make up Cek, ini yang make up itu yang paling nggak ada duitnya. Istilahnya nggak ada penghasilannya itu di make up. Karena baru mulai kali. Karena waktu dulu kan salon, nggak ada istilahnya orang yang perias datang ke rumah. Oh iya. Kalau orang perias, istilahnya kalau yang datang ke rumah itu yang biasanya untuk make upin, iya nanti babysitter saya ya, pegawai pembantu saya yang lama ya, nah kayak gitu-gitu. Kalau owner, kalau bos-bosnya sendiri tuh ke salon, biasanya gitu. Yes. Nah, tapi Lijing itu di situ mikir banget. Pertama, aku kalau ngerjain kue, aku dapat duit, tapi aku capek, lelah, istilahnya seperti itu. Istilahnya kalau capek itu fisik, lelah itu semuanya, lelah batin juga. Saya kerjain kue seperti itu. Saya di studio foto cuma jadi pegawai. Jadi bukan menyalahkan pegawainya ya, Cek. Lelah, udah capek dan lelah. Saya kerjain hairdo. Oh, saya dulu tukang sanggul juga. Saya dapat bayaran banyak, udah
udah jadi, maksudnya udah dipanggil kemana-mana, tapi saya capek dan lelah. Saya pikir lagi. Terus akhirnya saya putuskan, kalau make up, saya ini capek tapi saya happy. Tapi kok uangnya paling sedikit. Nih, ini saya capek, kan memang capek, Cek. Kalau make up itu kan memang harus jam 1 pagi, jam 12 malam berangkat dari rumah. Belum lagi kalau dulu kan bisa kayak 5 orang, 6 orang gitu kan sehari waktu awal-awal. Ini bingung, waduh, pergumulan batin lagi nih. Yang ini 4 ini duitnya udah pasti ada, yang ini belum tentu ada. Tapi balik lagi tuh, Cek, kata-kata motivator. Yang kalau kamu dapat duit banyak tapi kamu nggak happy, ngapain? Kalau kamu dapat duit sedikit tapi kamu happy, happymu inilah yang nanti jadi bahan bisa bakar jadi banyak. Melipat gandakan. Di situ awal-awal, ya udah lepas. Karena apa? Kalau kamu 5 pekerjaan, memang oke, kamu dapat uang banyak, tapi kamu tidak akan menjadi profesional yang bagus. Yes. Karena pikiranmu satu, kamu terpecah menjadi 5. Jadi putuskan salah satu, ya udah. Tapi di situ ya dari proses, berbagai proses, akhirnya saya bersyukur sekali pilihan saya yang tepat adalah pilihan saya yang capek tapi saya bahagia. Dan saya bisa buktikan sekarang saya memilih satu pekerjaan. Nah, dan saya selalu omongkan sama teman-teman, kalau yang sekarang punya pekerjaan A, B, C, D, E, tujuanmu apa dulu? Yang kamu bikin happy apa dulu? Kalau kamu mau kerja ini 5-5-nya terus kamu kepingin boom semua, ya nggak bisa. Yang kepingin kamu booming yang mana? Ya itu dulu. Kalau setelah ini boom selesai, ya udah, ini udah ada jalan, istilahnya kakinya dia udah bisa berjalan, udah lari-lari sendiri, baru kamu urusin yang ini. Gimana kamu kepingin ngeboomin semua kalau satu-satunya masih berakar, masih belum pasti, kayak gitu. Kayak istilahnya sekarang Lijing jadi makeup artist. Oh, Lijing mungkin mau bisnis lipstick, bisa, tapi makeup artisnya sudah berdiri, nggak bisa goyang lagi, kayak gitu. Tapi kalau yang satu-satunya semua masih goyang-goyang lah, bagaimana, kayak gitu. Bener, jadi seperti aku juga biasa suka bilang, ya benar kan, di awal kita bilang, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kita bisa Ya. nih, 5-5-nya ini bisa gitu loh. Tapi nggak mungkin kita bisa fokus ke semua gitu. Pasti ini setengah, dan benar nggak ada yang profesional ya. Jadi mau nggak mau kita mesti pilih satu dulu yang mana kita bisa enjoy, senang ngejalaninnya, ya. Walaupun duitnya belum ada, tapi bener kalau kita di saat kita bahagia ngejalaninnya, duit itu nanti akan datang. Istilahnya omset apa segala cuan tuh akan datang karena kita bahagia ngejalaninnya. Nah, bener. Jadi kadang teman-teman suka bilang kerjain ini, kerjain itu gitu ya. Tapi akhirnya dia bilang nggak menghasilkan apa segala macam ya karena dia belum cinta sama produknya itu, sama barangnya itu yang mau dia kerjakan ya kan. Benar, nggak sepenuh hati. Kata dokter Ewin segitu, nafsunya kayak gini, kayak enakan cici bebek jadi hostnya. Dari tadi tuh aku pengen nyela sebenarnya, pengen nanya, tapi dia udah jelasin duluan, jadi aku nggak perlu nanya lagi. Good. Nah, terus nih, dan kita balik lagi ke topik kita kan, membangun kepercayaan diri. Pernah nggak itu di antara 5-5 itu, kamu kan banyak mentor, banyak coach, ada nggak satu yang bikin kamu down, nggak percaya diri lagi gitu? Satu, dulu saya autodidak semua aja, dan yang paling nggak, yang terus nggak ada, yang Cece katain itu nggak ada, yang bikin down dan lain-lain nggak ada. Yang ada yang bikin tambah panas, yaitu yang karena kamu udah switch-nya ke positif. Yes, karena mentor olahraga yang ini, yang atlet olahraga dulu ini. Jadi dia kayak nge-push. Nah, itu ada satu cerita juga, Cek. Dia itu selalu yang misalkan, Lijing kamu lomba kerja. Mungkin nggak ngerti ya, Cek. Mungkin dia kasihan sama Lijing atau apa. Tapi itu, dia tuh pokoknya selalu, Lijing, kamu berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta, aku bayarin. Lijing, kamu berangkat ke Bali. Dibayarin. Nanti uang yang menang itu, uang hasil lombanya, itu Lijing yang ambil. Jadi kayak Lijing tuh kayak jadi anaknya gitu loh, jadi sayang. Terus, karena dia tahu kamu mampu, makanya dia mau. Dia kepengen kamu maju. Bener-bener kalau dia suruh apa, itu kayak sampai kayak mau nangis, ya latihan tuh tetap kayak nggak bisa. Terus mungkin karena Lijing setiap pulang bawa piala mungkin ya. Terus lihat niat. Makanya saya tuh ngomong kayak gini kan anak. Kalau kamu niat ya, udahlah. Orang itu pasti lihat kamu, itu pasti sayang. Karena apa? Karena Lijing juga
Li Jing ngomong apa sudah buktiin, mau disuruh apa itu nurut niat. Kamu ambil batu dari jarak berapa ya, 5 meter itu batu ditata, Li Jing suruh lari bolak-balik ambil loh. Ya nurut panas-panas. Ya intinya apa? Capek. Tapi yang di pikiran ini, yang dilihat itu apa? Dikalungin medali, dikasih medali, dapat duit itu. Jadi yang waktu latihan-latihan itu kayak ya udah nanti dikalungin medali, ya udah nanti terima trofi, ya udah nanti terima uang, kayak gitu aja sih. Jadi tujuannya yang ada di sini. Jadi latihannya itu nggak kerasa. Benar teman-teman. Nah ya, di saat kita ngerasa jalan kita susah, kita pikir lagi goals kita apa, tujuan kita nih sono nih dapat apa gitu loh. Tapi yang bikin melemahkan itu kan kalau nggak ada goals. Jadi di saat ketimpa masalah apa segala macam langsung down. Tapi kalau kita punya goals, segala sesuatu yang nimpa kita bisa switch-nya menjadi positif. Kita kan punya dua pilihan, mau mundur atau mau maju, itu terserah kita, ya kan? Kita mau jadikan dia negatif, ya nanti jadi negatif lah Anda gitu. Tapi kalau kamu mau switch dia jadi positif, kata-kata aku sendiri juga kalau negor orang suka kasar. Kalau bilang jelek aku. Sebenarnya nggak boleh ya, tapi gimana ya? Maksudnya ya aku nggak mau menjerumuskan gitu loh. Kayak Cece kan ngomong nih, waduh kalau ngomong sama Li Jing harus penguat. Ini ada contoh kayak di studio Ce, kalau anak-anak latihan. Kayak ngomong tuh kalau Li Jing lagi ngelatih itu anak-anak sampai kayak gini. Ya, ya. Tapi setelah mereka berhasil, setelah mereka bisa, setelah dapat pujian klien, Cece, kemarin kenapa wajahnya kayak gitu? Iya Cece, capek, kamu suruh bongkar terus. Tak bilangin ya, kamu mending aku yang ngomelin daripada klien yang ngomelin. Kamu tak omelin tapi kamu dapat pujian klien, itu prestasi. Kamu kalau dipuji klien, kalau kamu dimaki klien, itu kamu matiin loh, matiin pasaran loh. Tapi kamu kalau dipuji klien, itu lipat ganda pekerjaan loh, lipat ganda duit loh. Kalau aku omelin di sini, itu karena aku pengen lipat gandain kerjaanmu. Aku ngomelin karena aku bisa betulin. Kalau aku nggak bisa betulin, aku mending diam. Kayak gitu. Tapi untungnya sih, puji Tuhan tim-tim itu nurut semua. Dan karena juga, dia tahu maksudnya. Sayang. Cuma sayangnya itu nggak bisa merasa kata-kata indah jelek, bongkar bulu matanya. 11-12 kan kayaknya sama Cece ngomongnya nggak ada tarian. Aku nggak mau belajar masang bulu mata sama kamu dah. sama Kopilip. Iya belum mulai gitu. Aduh. Coba gimana buat balik lagi ke ininya ya. Itunya kepercayaan diri itu. Ada nggak tips-tips untuk teman-teman nih ya? Kurasa banyak ya teman-teman di sini yang ya itulah kadang aku bilang dia bilang aku ini Ci, aku itu, katanya aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Ada sebenarnya kalau kita bilang kamu begini, kamu bisa, jadi seolah-olah kayaknya lu bisa bilang enak, lu bisa bilang bisa, lu kan sekarang udah gini. Ya orang kadang melihat proses akhir ya, dia nggak ngelihat waktu kita proses awal gimana gitu loh. Jadi coba gimana untuk temen-temen yang masih seperti itu, yang banyak excuse, tendangin coba kayak apa? Poin basic dari percaya diri. Percaya diri itu adalah mempercayai diri sendiri. Mempercayai diri sendiri itu harus apa? Artinya kamu harus bisa. Tentukan tujuan, contoh asuransi, entah kamu properti, entah kamu make up, intinya keterampilan yang membutuhkan latihan. Harus tahu, contoh kalau saya di bidang make up, kamu pengen apa? Saya pengen make up yang bagus, tapi saya nggak percaya diri. Oke. Yang penting tahu dulu pengen make up yang bagus. Ada tujuan, back to realita. Kembali lagi ke sini. Kalau ini kan nggak bisa, kamu latihan. Cari mentor, kamu ke make up, ya udah cari mentor make up. Kalau kamu asuransi mungkin upline atau apa, kamu bisa cari mentornya juga. Kamu intinya harus cari orang yang berpengalaman, mentor atau guru. Ini istilahnya di posisi nggak percaya diri, di sini kamu tujuan. Oke, ada tujuan. Cari mentor klub untuk mentor makeup. Contoh di hari pertama latihan. Di hari pertama latihan, itu memang biasanya anak-anak gemetar. Apapun, pasti nggak bisa. Diawali nggak bisa. Inilah yang membuat nggak percaya diri. Karena tidak bisa. Tapi kalau dilatih,
misalkan hari pertama, saya nggak bisa pasang bulu mata. Ya iyalah, hari pertama. Besok ya, terus diajarin. Cik, saya nggak bisa closing asuransi, saya nggak bisa closing properti. Ya iyalah, kamu hari pertama langsung minta yang kayak 10 tahun. Kamu mimpi, ya boleh mimpi, tapi ya Iya. yang benar aja, yang realita terdekat seperti apa. Ini untuk semua bidang. Lalu hari pertama, nah, yang penting cari mentor yang bisa mendidik. Bukan hanya mengajar, karena mengajar itu gampang, mendidik itu yang sulit. Kalau mengajar, semua orang itu bisa mengajar. Aku bisa ambil kamu 1 tambah 1, 2 tambah 2. Tapi yang terpenting adalah mendidik, karena percaya diri itu harus dididik, harus dibiasakan. Hari pertama nggak bisa, besok pasti bisa. Harus ada mentor yang support, nggak bisa mentor yang kayak, ya udah kamu itu bodoh, nggak boleh. Nah, hari pertama, udah besok hari kedua nih, contoh hari kedua. Nah kan, kemarin nggak bisa, sekarang udah 5 menit, kemarin kan kamu 15 menit, sekarang sudah, nah itu kan mulai ada benih, aku bisa. Nah, besoknya lagi, lo Ci kok nggak bisa ya Ci, ini gini, ya udah, ayo bisa, kemarin kan bisa, ayo coba dilihat lagi video tutorialnya, ayo coba lagi buka catatannya, ayo coba lagi mungkin closing ini, kalau yang kemarin judes, jadi kalau kemarin kliennya judes, misalkan properti atau asuransinya judes, ya mungkin kamu harus nangani, mungkin kamu harus tambah pintar dikit biar bisa ngatur omongan. Contoh kan itu bisa dilatih, Cek. Kan memang awalnya nggak percaya diri, itu bisa dilatih. Nanti kalau make up hari ke-5, hari ke-6, itu pasang udah cuma 1 menit selesai. Nah, disitulah tumbuh percaya diri. Karena apa? Percaya diri itu perlu dididik. Percaya diri itu perlu disiapkan, percaya diri itu perlu dilatih, percaya diri itu perlu dipelajari. Bukan hanya saya mau percaya diri, tapi masalahnya di sini, saya mau percaya diri, tapi nggak pernah mau mengambil langkah untuk melakukan praktek itu tadi. Contoh, aku ini nggak bisa, aku ini nggak percaya diri. Nah, tapi kalau nggak ada kemauan berlatih, ya percaya diri ini nggak akan pernah muncul. Tapi saat kamu memutuskan, saya mau percaya pada diri sendiri, disitulah kamu harus mengambil langkah pertama. Langkah kedua, dididik dengan benar, diarahkan dengan benar. Yang penting harus ada support dari yang senior untuk mengatakan, ayo kamu bisa. Karena board ini penting banget. Lah kalau kita jadi mentor, kalau kita jadi pendidik, terus kamu ini nggak bisa sih, goblok banget kamu. Itu nggak tambah percaya diri. Mau latihan 100 kali seperti apapun, itu nggak akan bisa. Kamu mau latihan 10.000, 100 kali, kalau mentornya kayak gitu ya nggak bisa. Mau latihan 5 kali, tapi kalau mentornya bisa. Kemarin kan 5 menit, sekarang udah 1 menit. Tapi aku nggak bisa. Iya, kan kalau Lijing udah 18 tahun, jadi bisa. Kamu kan masih 5 hari. Oh iya, nah, tumbuh lagi percaya diri. Nah, artinya apa? Harus disiapkan. Contoh misalkan kita dalam kehidupan nyata, kenapa percaya diri itu harus disiapkan? Kayak Lijing mau live seperti ini, harus disiapkan supaya Lijing percaya diri. Contoh, Lijing nggak akan pernah muncul di live, atau Lijing nggak akan pernah keluar dari rumah kalau nggak pakai alis sama bulu mata. Kamu merasa cantik nggak? Oh ya tetap, aku cewek merasa cantik, tapi aku nggak percaya diri. Meskipun aku pintar, contoh, meskipun aku cantik, meskipun aku seksi, aku langsing, aku nggak akan pernah percaya diri kalau tidak ada alis sama bulu mata nempel. Artinya apa? Perlu disiapkan. Yes. Saya seorang Lijing. Dan itu sah. Apa yang membuat dirimu percaya diri, kenakan. Nggak peduli orang mau ngomong lo apa kek, nggak peduli. Yang penting lu nyaman. Dia bisa keluar nggak tanpa makeup, yang nggak masalah. Kita nggak pakai sepatunya dia. Tapi kita juga nggak boleh dong ngejudge, kamu kok jelek banget ya? Nggak boleh, karena ukuran masing-masing. Kepercayaan diri, yang namanya diri itu diri kita, bukan orang lain. Terus, dan menurutku kalau kita percaya diri ya, kita mau pakai apa aja. Maksudnya kita nggak make up sekalipun, keluar rumah, lu percaya diri, lu akan tetap kelihatan cantik. Benar. Karena dari innernya udah terpancar. Benar. Contoh, kalau teman-teman biasa nggak pakai parfum, kalau Lijing keluar harus pakai parfum. Kalau nggak, mending balik atau mending nggak keluar. Karena Lijing ini istilahnya sampai ada julukan banci parfum. Banci parfum. Serius ya. Jadi kalau ada mau pertemuan nih sama mentor-mentor, istilahnya para klien, kolega, owner pabrik, itu Lijing ada parfum tersendiri supaya untuk membangkitkan percaya diri dia. Kalau mau ngajar murid yang masih teenager, yang masih remaja, itu Lijing ada parfum sendiri. Nah, itu artinya apa? Percaya diri harus disiapkan. Nggak bisa nggak disiapkan.
Nah, kalau kamu apa-apa saya mau percaya diri, tapi kamu nggak ada persiapan, ya nggak bisa. Ya kan, perlu dididik, perlu dilatih, perlu diulang, perlu direpetisi, perlu semuanya istilahnya try and error, coba, karena itu akan menumbuhkan. Karena percaya diri itu harus ditumbuhkan, bukan yang langsung aku percaya diri, nggak ada. Perlu mentor, Jeng percaya gitu, diri itu perlu Superman. mentor. Ya nggak kan? Yes. Coba Cece kalau misalkan kayak gini nih, terus rambutnya terus pakai dasar percaya diri, enggak, padahal Cece kan pinter kan, tapi kan Cece akan lebih beraura, akan lebih percaya diri saat Cece lipstick, alis, udah persiapan headset yang bagus, pakai kalung, ya enggak, terus Cece kalau rambut mungkin ada uban, nggak percaya diri, padahal ya rambut kan, orang nggak akan Yes. masalah kan, tapi itu kan ukuran kepercayaan diri, makanya kepercayaan diri itu harus disiapkan. Nggak bisa yang langsung saya percaya diri belajar, terus saya nggak percaya diri kalau nggak pakai parfum, terus nggak beli parfum, ya nggak bisa, harus Pokoknya diusahakan. apa yang membuatmu nyaman. Yes, bener, Hmm. begitu. Auranya semangat. Nih, sis, daripada ntar lu nggak kejawab nih, ada pertanyaan nih, kita sambil jawab ya. Dari sis Elsnovita. Hebat sis Lijing, mau tanya, percaya itu dimulai dari diri sendiri atau dari didikan orang tua ya? Ya kalau mulai dari kecil ya dari didikan orang tua pasti. Cuma kan dari didikan orang tua itu pasti di awal. Lah, tapi kan dengan proses kan kita namanya ada teman. Kita kan nggak ngerti bulian orang itu seperti apa. Dari proses-proses hidup kita kan nggak ngerti. Artinya itu kan bisa luntur kan. Kecuali kalau kita nempel terus sama orang tua lah. Tapi kalau nggak, kayak Lijing ini mulai SMP udah dilepas di kota. Nah, itu kan minder, Cek. Dari anak yang istilahnya, jadi Lijing dulu itu Cek, waktu kecil, itu sering lihat mama, itu ngomong kayak gini, Ci, pinjem uangnya ya buat bayar anak-anak sekolah. Bisa dibayangkan kan, Cek, dari ekonomi seperti apa. Terus Lijing disekolahin di kota. Di sekolah di kota yang temen-temennya itu anaknya bos semua. Nah, di situ minder, nggak percaya diri. Cuma di situ Lijing tuh mikir, anak kecil deh, satu SMP. Anak kecil satu SMP temennya kayak semua yang temennya itu yang kayak geng-gengan kayak gitu. Ya Lijing cuma ngomong kayak gini, waduh, ini kalau tak biarin mungkin ya karena kepepet ya. Ini Lijing memang dari uang kalah sama mereka. Jadi apa Lijing harus unggul di mana? Di sini. Nah, belajar Cek, kalau nggak juara satu Lijing nangis dulu. Nah ini. Kadang kita ngelihatnya gini ya, kalau kita negatif ya, kita pasti berpikir, ngapain sih orang tua kita nyekolahin kita di tempat yang elit seperti itu istilahnya, kan bikin kita ngedown, nggak bisa ngimbangin mereka gitu. Tapi kalau kita pikir positifnya, itu orang tua kepingin anak-anaknya nanti setidaknya punya kepintaran yang sama dengan orang-orang yang elit-elit di atas itu. Ya, benar. Jadi jangan sampai salah langkah ya. Jadi dimasukin ke sana, akhirnya malah jadi ngerunduk, ngedown. Nah itu bahaya sekali. Jadi kayak memang sempet ngedown. Cuma kayak Lijing itu mikirnya kayak gini. Kalau sekolah kan ngapain mainan uang? Uang kan punya orang tua mereka. Kalau sekolah ya artinya bawa diri sendiri ya bawa otak masing-masing. Lu kaya tapi gila nilai aku lebih di atas pede. Nah yang penting kan di situnya. Nah akhirnya banyak teman loh. Yang pintar itu justru banyak teman loh. Yang Lijing. Nah di sini di kelas itu rata-rata yang juara 1, 2, 3, maksudnya yang 10 besar itu memang orang yang ekonominya biasa. Jadi Lijing kumpulnya di sana, kejar-kejaran nilai. Jadi kan kalau kumpul sama kayak anak-anak yang memang orientasinya pada belajar, bukan pada lifestyle, anak SMP, SMA itu kan masa pencarian jati diri nggak sih, Cek? Kayak, aku kaya, hai, aku baru beli ini. Kayak yang Lijing itu ya memang, ya udahlah, enggak. Ya artinya apa? Tugas sekolah, dikasih kepercayaan guru ini, disuruh kerjain guru ini, pelajaran ini, ya di situ akhirnya jadi doyan belajar. Karena tuntutan harus, kalau nggak bisa diunggulkan dalam bidang materi, ya paling nggak kamu harus ada satu keunggulan. Apa? Otak. Gitu. Didikan orang tua
dari kepercayaan diri itu juga fondasi. Ya kadang orang tua terlalu sibuk lupa gitu loh, lupa sama anaknya. Anaknya minder di sekolah juga nggak tahu segala macam kayak gitu. Kejadian di anakku yang besar itu dia agak minder di sekolahan. Cuman karena aku setiap hari ada di sekolahan, aku tahu nih anak nggak bisa gitu bergaul. Ya kita sebagai orang tua gimana caranya supaya anak ini bergaul, Iya, iya, benar. dekatkan dia ke teman-temannya gitu. Memang orang tua itu pengaruh ya, tapi tidak 100% ya, teman-teman. Jadi kepercayaan diri itu semuanya paling besar tuh dari dalam diri kita sendiri. Dan lingkungan kita ya, kita bisa memilih berada di lingkungan yang mana. Kalau kamu pengen seperti kalau orang bilang apa yang pabrik terasi gitu. Kalau kita bekerja di pabrik terasi, pulang ke rumah ganti baju tiap hari bau terasi gitu ibaratnya. Tapi kalau kita di toko parfum, pulang rumah ganti baju pun akan wangi parfum. Nah, tinggal kalian yang memilih mau yang mana gitu, sukanya yang mana gitu loh. Betul Semua banget. dari dalam diri paling penting. Nah, ini ada pertanyaan lagi, kita nanya lagi langsung nih dari Owe2 Nathan @Kenzi. Sebelum Cilijing jadi mua, profesinya apa? Banyak. Bikin Ada kue, 5. tukang sanggul, guru tari modern, terus apa tadi? Make up juga, kerja di studio. Ada 5. Intinya yang Ada 5. menghasilkan. Seperti balonku ada 5. Ada 5 dong. Nah, profesi ada 5, tapi kenapa dia pilih 1? Karena 1 inilah yang bikin dia bahagia. Walaupun belum berpenghasilan, dia yakin bahagia ini akan menghasilkan. Nah, teman-teman, paling penting adalah bahagia. Karena enjoy. Saya punya mentor dan nurut. Percuma aja kita itu belajar ke semuanya, tapi kalau cuma dicatat, nggak dipraktekin. Saya ikut waktu itu Pak Andri Wongso. Cuma itu aja. Mimpikan mimpimu. Pokoknya diajari tentang dream, diajari tentang action, take action, diajari di situ, fokus. Saya praktek. Dan mungkin kalau saya ketemu Pak Andri Wongso, Pak, ini didikan Anda yang saya praktekkan. Jadi percuma aja. Kalau saya contoh sekolah Senin Tiap Live, kalau Cilijing terima kasih buat ilmunya. Kamu bilang terima kasih kalau kamu sudah sukses. Kamu percuma ngomong terima kasih kalau kamu nggak praktekin ilmu saya yang kemarin. Nol, kamu hanya lihat tontonan. Kamu bisa bilang terima kasih ke saya kalau kamu praktekin. Dan kita nggak bangga ya, orang bilang terima kasih kita nggak bangga, kecuali dia nunjukin prestasi. Baru kita, ternyata omongan gue ada gunanya ya gitu. Karena gini Cek, kita itu untuk ngajar, misalkan setiap kayak Cece, kayak misalkan Lijing, kayak aku Tommy, kayak misalkan mentor-mentor yang di live Instagram, siapa yang bayar? Nggak ada. Kita cuma ada kerinduan, kita itu pernah nggak enak, kamu jangan sampai nggak enak lah. Kamu kalau udah dikasih seperti ini, wadah, fasilitas seperti ini, kamu harus bisa lebih pinter, kamu harus bisa lebih maju dari kami-kami semua. Karena kamu sudah enak. Karena untuk sampai di saat ini, sampai di detik ini, sampai di posisi ini, kita itu mati-matian. Siapa yang ngajarin kita? Pengalaman. Siapa yang menempa kita? Kehidupan pribadi, pengalaman, digempur sama alam. Nah, kalau kalian ini terima enaknya, jangan sampai kalian masuk di lubang yang sama. Jadi istilahnya, kalau Lijing dari A sampai sekarang butuh 18 tahun, saya kasih kamu kesempatan 3 tahun harus lebih sukses. Cepat suksesnya. Tapi dibutuhkan apa? Take action. Mau berubah. Kayak gitu. Dan sekarang itu belajar juga udah lebih enak ya, mentor banyak. Dan mentor itu sebenarnya bukan berarti kita mesti cari yang udah punya titel banyak gitu, enggak. Kita bisa belajar dari siapa aja gitu loh. Dan itu paling bagus justru, guru kehidupan menurutku. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Riana Makeup. Mau tanya, kalau dari awal kita memilih jadi mua, tapi orang tua selalu mematahkan semangat kita bahwa mua itu tidak bisa menjadikan taraf hidup kita naik. Gimana tuh sarannya? Kan Lijing pernah cerita, disuruh pulang ke desa ngelanjutin usaha. Lijing ngomong enggak. Lijing tetap di kota. Waktu itu Noni tetap di kota. Mama, papa nggak usah kasih sepeser pun. Tak tunjukin, Ce. Bisa sekarang. Bayaran, Ce, misalkan bayaran cuma 800.000, 800 berapa, Lijing ambil tuh. Ma, tak beliin ini. Kelihatan.
meskipun nggak dilihat harganya, tapi Lijing kasih ke orang tua. Karena balik lagi, Cek, kamu mau perbuatan baik, mau perbuatan baik segimana pun juga berbakti pada orang tua itu nomor satu. Karena apa? Ada Tuhan, ada orang tua yang bisa ngecepetin goalmu ini ya doanya orang tua ini. Ya, ridho dari orang tua. Benar. Ridho. Jadi mau kerja, mau dapat bayaran banyak sedikit, pasti nomor satu tak kasih orang tua dulu. Istilahnya apa? Oh, bagaimana pekerjaannya? Oh, rame, aku capek sampai anakku ini rame, padahal sepi. Tapi Lijing tahu, diajarkan di situ waktu motivator. Kamu harus speak positif terus. Speak positif. Jadi meskipun sepi, Lijing ngomong, aduh, puji Tuhan Pak Rame. Pertama, biar mereka nggak kepikiran anaknya dapat duit atau enggak. Yang kedua, saya ngomong, saya menanam benih positif. Tapi itu memang terbukti kalau ada orang di Jawa itu ada namanya suro. Kalau di Jakarta ada suro nggak? Bulan suro. Jadi bulan bulan sengsara. Itu kalau orang-orang biasanya, aduh Cilijing saya sepi bla bla. Karena mungkin saya kebiasaan menanam rame-rame. Saya tuh nggak pernah loh, meskipun bulan nggak ada wedding, nggak ada apa, entah itu ada wisuda, entah itu nanti saya disuruh ngajar, entah itu nanti saya dapat kerjaan apa, Cilijing masih bikin nastar nggak? Oh bikin, nggak bikinin. Cilijing masih bikin ini nggak bikin, oh bikin nggak bikinin. Kan memang kosong, oh waktunya. Ya tapi karena saya ngomong, oh, rame, ya rame aja, ada aja berkat. Meskipun waktu itu saya udah nggak pegang makanan, tapi tetap aja Tuhan kirimin. Karena mungkin benihnya lagi berbuah. Make up nggak ada, tapi saya ada kerjaan ini. Kayak kemarin pandemi, mungkin teman-teman mau off, ya aku bilang, ya kan off. Kan kalau Tuhan udah tutup satu pintu, dia bisa buka pintu lain. Kamu kulaan makaroni, kamu packing itu paling cuma untung 2.000, tapi kamu otakmu jalan terus loh. Handphonemu jalan terus loh, storymu jalan terus loh. Sekarang menikmati jadi bos makaroni sekarang. Itu apa yang muah jadi bos makaroni? Tidak arti, sekarang kan semua jadi muncul makanan dan lain-lain, nggak masalah, yang penting kamu produktif, jangan sampai jadi kaum rebahan. Kalau kamu rebahan, otakmu mati, udah pikiranmu kemana-mana, oh hidup ini sulit, hidup ini sengsara, kayak gitu. Tapi kalau kamu mau aktif, gimana nih cara dapet ini? Untungnya 1.000, nggak apa-apa, 1.000 tapi kali berapa? Ini nggak apa-apa. Nah, itu kan kalau pandemi kemarin ya, intinya sampai ini kita semua, nggak kamu aja loh, kita semua sama-sama kena semua kena imbas, gak kamu aja. Lah, gimana caranya? Ya udah kita gandengan tangan, support lah teman, atau misalkan kamu memang lebih, paling gak kamu bantu ini, bantu itu. Kalau kamu, itu kan Lijing, kalau Lijing kan mungkin setipe CC ya, kalau ngomong AA, BB. Jadi Lijing yang kemarin tuh memang gak terima endorse makanan. Tapi itu sempat ini kayak sedikit curhat ya. Itu Cilijing kalau nggak mau endorse makanan sih, padahal kan itu bantu temen, sampai kayak Cilijing dikatain sombong nggak mau bantu teman makanan. Saya nggak bisa lah, kalau saya nggak suka terus saya suruh ngomong, guys, banget. Sampai saya itu story, cara mendukung teman itu ada banyak. Kalau saya mendukung teman, caranya adalah kamu tawarkan ke saya beli. Tapi hak saya untuk mengupload story. Kalau enak saya upload, kalau nggak enak kan tapi saya udah beli. Itu pun bukan, kadang aku juga gitu. Jadi nggak upload bukan karena nggak enak, karena aku lagi nggak mood. Jadi ya udah aku nggak upload. Cuman aku kasih masukan. Yang penting kita udah beli dan kita kasih masukan. Kamu ini loh, itu loh. Misalnya udah bagus ya kita bilang bagus. Kalau misalnya masih perlu tambahan. Tapi bukan berarti kita nggak upload, kita nggak suka. Ya itu makanya kadang aku suka dikirimin juga kayak. bukannya kita nggak mau ini ya, bukannya kita nggak mau ngebantu gitu kan. Cuman kan ya fokus menjerumuskan balik lagi apa yang kita kerjakan tuh memang harus yang kita suka. Ya benar, harus dari ada Cilijing nggak pede kalau mau keluar atau live nggak pakai alis, tapi kalau mendadak ada yang datang bagaimana? Kalau ada yang datang di sini harus by appointment, jadi Lijing nggak terima tamu kalau langsung datang. Nah tapi kalau studio atau salonnya terbuka, mau nggak mau kamu harus siap, harus cantik. Nggak ada istilahnya klien datang kamu dadakan makeup, nggak ada. Kalau memang kamu open studio atau open salonmu itu, artinya kamu di situ harus sudah cantik. Karena kalau kamu merasa cantik, itu magnetmu, energi tarik rezeki itu laris, kayak gitu. Ya, apalagi karena profesinya itu adalah mua ya. Mua itu ya mesti cantik gitu. Kalau kamu nggak cantik, orang mau ya kan, encinya aja begini, masa iya sih kok bisa cantik?
ya hatinya orang ya. Kalau Iya. kalau Lijin dulu paling seneng kalau make upin orang Singapura. Soalnya kan Lijin ya udah make up kayak gini. Dia nggak mau make up aneh-aneh. Oh ya, maksudnya aku pengen kayak make upmu ini aja. Hah? Oke. Jadi kayak kita Iya, tuh iya, iya. gampang berjalan. Kayak gitu. Ya, Jadi intinya kayak model juga. benar. Mendadak ada yang datang gimana? Mungkin kalau ada yang mendadak datang ya bisa kali lah ya. Maksudnya make up yang praktis gitu tetap look stunning kan bisa. Ya, Punya ayo lah ganti tekniknya. sekarang kan pakai masker. Oh iya, Aku belum makan pasang. itu pertolongan pertama. Apalagi kalau udah tiap hari pasang bulu mata tinggal pok gitu aja gampang. Lijin serius ya, gak akan percaya diri kalau keluar gak ada alis, gak pakai bulu mata, udah gak bakal mau diajak. Mungkin kalau video call sama temen iya, tapi kalau untuk tampil seperti ini, makanya percaya diri itu harus disiapkan. Kalau nggak disiapkan, meskipun kamu pintar, kamu mau cantik gimana pun juga, tapi kalau dalam dirimu tidak ada persiapan itu tadi, ya percaya dirimu itu nggak akan keluar, sama aja. Muka kita Aku itu jadi papan dari kita. jadi keinget temanku dulu waktu SMP ya, ibaratnya dia tuh kan lagi zaman SMP ku dulu model alisnya Krisdayanti tuh. Jadi dia Nah, walaupun udah SMP make up tetap, jadi tuh harusnya cetar gitu ya. Teman-teman iseng tuh dihapus, kan. diuber-uber satu lapangan. Iya, Cek, benar. Tuh anak-anak nakal. Kalau dulu ada teman yang pakai make up, pakai alis dihapus, Cek, di sekolah. Jadi anaknya tuh Iya, kalau pakai alis kalau cemberut ngamuk gitu. karena kan pikir kan masih SMP, tapi kalau alis sudah cetar gitu ya namanya anak SMP iseng. Hapus. Saya Cece Kalau juga nakal. enggak, aku temennya yang si cewek itu, jadi ya bantu ikut ketawa aja. Pasti ketawa. I love you, Cek. Nakal. Ya habis lucu juga, maksudnya ibaratnya kan itu SMP belum pantas lah pakai alis gitu ya. Teman-teman kalau mau make up juga harus tentukan umur ya. Oh iya, Nah benar, benar. ini ada pertanyaan dari Sis Yuliana Lingling Official. Celi Jing, 5 orang terdekat kita akan menentukan kita akan jadi seperti apa. Boleh tahu nggak, Ce, siapa 5 orang terdekat dalam hidup Celi Jing? Ayo. Intinya kalau saya temenan nih, contoh yang paling nyata di sini teman dekat saya Dr. Erwin. Itu pokoknya kalau saya temenan itu C ya. Yang saya lihat harus lebih pintar dari saya. Saya nggak akan temenan. Istilahnya saya berteman dengan semua orang, tapi dalam satu circle itu saya rela sekali saya dikatakan paling bodoh. Saya sering, aduh kamu goblok banget. Itu saya malah senang. Artinya teman-teman saya itu lebih pintar dari saya. Lebih pintar. Karena saya percuma aja kalau temenan satu circle sama yang nggak lebih positif dari saya, terus nggak bisa mendidik saya, nggak bisa nge-upgrade saya. Kalau sama Dr. Erwin, Jing, kalau copywriting itu seperti ini. Jin, kalau kamu medsos itu kamu harus ada engagement. Itu diajarin sama Dr. Erwin. Contoh, terus habis itu ada teman Cici. Ini Cici owner pabrik rokok. Dia itu lulusan psikolog ya. Self love itu ini. Jadi diajarin cara ngomong. Di Jing ini kan orangnya cablak ya, nggak bisa ngomong. Ngomongnya kan sama Cici ini diajarin. Ayo, kalau ngomong seperti ini, cara halusnya seperti ini. Ditunjukin seperti itu. Dok, ini pasiennya Dr. Erwin juga, jadi dia. Terus ada teman, ada yang namanya Aurel, ada Sabrina. Kalau Sabrina ini benar-benar dia kayak secara teknologi atau apa pinter banget. Dici diajari sama dia, meskipun dia kan namanya anak muda aja pasti pinter kan. Belajar dari dia, artinya apa? Kalau kumpul dia harus ada lebih dari kamu apa. Kalau sama Aurel, dia bahasa Mandarinnya pinter banget karena dia di Shanghai udah 5 tahun. Terus dia dari segi marketing, dari segi pemasaran, bagaimana cara story, ngomong apa di story, Aurel semua yang ngaturin. Nah, artinya apa? Dia lebih pinter. Gitu. Jadi intinya kalau ngomong di pinter sekarang ini harus kayak paling deket ya, paling deket circle ada Aurel, ada Jelibia, ada Sabrina, ada Dr. Erwin. Udah paling deket, 4. 5 siapa ya? Udah paling deket aja. Kotomi di Jakarta. Oh bisa by phone dari story. Masukin. Masukin aja. Gitu. Ya pokoknya harus 5 ya, Cek. Gitu. Iya katanya harus 5, padahal banyak ya. Yang paling stres tuh kayak gini, wah, oh ya,
Jadi kalau temenan, kalau nakal gimana? Ya cari temen yang lebih nakal dari kamu lah. Yang kalau misalkan mau apa-apa lebih pintar, pokoknya intinya harus lebih pintar. Gitu. Nah, teman-teman nih yang aku perhatikan dari Sis Lijing dari tadi nih ya, percaya diri artinya mempercayai dirimu sendiri dulu. Yang kedua, positif mindset. Ini bolak-balik ya. Setiap ada keadaan atau situasi yang membuat si Sis Lijing ini merasa yang seharusnya dia bisa down, dia bisa switch menjadi positif. Nah, itu penting, teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, dari Vin Bridal Beauty Studio, gimana dulu pertama kali ngajar? Deg-degan nggak? Takut salah ngomong nggak? Apalagi kalau misalnya kayak workshop gitu kan banyak orang. Nah, silakan. Gini, kalau dari awal ngajar itu ngajar anaknya teman. Jadi semua itu perlu dipersiapkan. Percaya diri nggak? Nggak. Tapi harus dipersiapkan. Kan kalau udah kebiasaan ngajar di rumah itu anak-anaknya teman sendiri. Terus dulu juga waktu kue itu juga banyak anak kecil-kecil dititipin di rumah sama mama-mamanya. Ajarin bikin kue aja, oke kan juga udah kebiasaan ngajar, maksudnya kebiasaan handle anak-anak, istilahnya seperti itu. Pertama kali workshop, saya diundang di Surabaya, di Jayanata. Waktu itu sama merek Babor, ini merek top banget. Kaget itu yang bulu mata yang waktu itu number 1 di Indonesia. Wah, itu pertama kali kesempatan. Percaya diri enggak? Enggak. Tapi apa? Saya belajar gimana? Ya udah, ada workshop di TP, di mall. Saya ikut. Di situ saya nggak belajar produk makeupnya, tapi saya lihat mentornya, bagaimana gerik tubuhnya, urutan apa yang dia omongin, terus tipsnya apa, triknya apa, itu saya pelajarin di situ. Istilahnya waktu dulu kalau saya ngajar workshop, bayarannya dulu masih 2 juta. Itu saya ngikutin untuk mempersiapkan workshop bayaran 2 juta ini, saya keluarin uang kurang lebih 5 juta. Jadi tiap ada workshop make up private, saya ikut. Maksudnya private itu kayak sekitar 5 orang, 10 orang tuh saya ikut. Saya hanya untuk, ya pasti untuk produk saya pasti akan belajar. Tapi paling enggak di situ tujuan saya pengen lihat orang ini ngomongnya seperti apa. Berdirinya seperti apa, sampai kakinya seperti apa, itu saya lihat. Bagaimana dia pegang mic-nya, itu saya detail banget, Kalau lihat orang itu benar-benar kayak, oh bajunya seperti ini, oh seperti ini. Ikut lagi. Jadi waktu pertama kali ngajar, waktu pertama kali workshop, saya sudah siap, aku siap. Terus di rumah, udah itu ada kaca, saya ngobrol, halo semuanya, selamat pagi. Kalau sekarang ya udah lain, sekarang udah, hai selamat pagi semuanya guys, apa kabar, ya udah biasa. Tapi untuk pertamanya, ngaca terus, udah make up rapi, saya ngaca selamat pagi, udah. Di pikiran ini itu banyak orang, terus saya ngomong, udah, ya percaya awalnya apa ya, udah kayak nggak tahu malu aja. Tapi begitu waktu workshop, saya siap. Bisa tapi karena terbiasa ya, bisa karena terbiasa. Itu mesti kalau banyak latihan. Itu doanya, aduh Tuhan, tuntun. Terus setiap ucapan, setiap ilmu pengetahuan, aduh Tuhan, tuntun. Tapi itu kayak terbayar ya, Kayak terbayarnya itu seperti ini. Dari saya ikut dari workshop sebelum saya memimpin perdana workshop, itu harusnya misalkan cuma 20 orang itu sampai 2 kali lipat. Jadi yang daftar itu membludak sampai 2 kali. Sampai dibuat 2 sesi. Yaitu artinya balik lagi. Perjuanganmu seperti apa itu sama Tuhan diperhitungkan. Keuntunganmu dilipat gandakan. Ya, teman-teman yang penting jangan takut ya. Yang tetap aja yang pertama itu pasti deg-degan, pasti rasa takut. Itu udah pasti manusiawi ya. Kalau nggak ada rasa takut, nggak ada rasa deg-degan, itu justru larinya ke sombong. Nah, hati-hati kalau udah sombong itu, akhirnya jatuh sendiri. Ya, jadi manusiawi untuk sesuatu yang pertama itu kita akan merasa deg-degan, takut segala macam, itu manusiawi. Yang penting jangan pernah lupa untuk belajar dan praktis. Terus diulang. Nah, kalau untuk pertama dredeg, nervous, Lijing itu udah keliling Indonesia mimpin workshop besar. Kalau misalkan Cece kenal sama si owner, sama si event organizer-nya, itu ada namanya Ibu A. Tiap Lijing mau naik panggung, itu tangannya ibunya gini loh.
Lijing kamu ini udah mimpin ratusan orang, hampir ribuan orang, kok kamu tangan masih nggak bisa, Bu. Lijing kalau mau naik panggung bawaannya tangannya adem. Kayak kemarin Zoom, itu Lijing udah kayak gini, udah kayak, Cek, kamu ngapain sih? Nggak bisa. Ini itu udah bawaan dari lahir nih kayaknya. Udah tangannya dingin, guys, gimana? Kayak harus prepare gitu loh. Tapi udah begitu di panggung, ya main, ya milikku, ya udah lepas seperti itu. Tapi sebelumnya ya tetap Cek, deg. Jadi ya wajar aja kalau yang pertama memulai deg-degan ya wajar. Tapi kalau nggak dimulai di pertama, mana ada yang kedua? Nggak akan ada selanjutnya. Betul. Jadi jangan ragu untuk memulai. Oke, next question dari Marliza Makeup. Gimana kalau kulit dasarnya nggak bagus, tapi untuk profesi dituntut selalu cantik? Nah ini nih, kalau Mua yang memang kulit dasarnya udah nggak bagus, tapi harus selalu cantik. Padahal ditutup makeup pun tetap kelihatan, atau malah makin parah. Ya bener ya, setahu saya kalau udah mukanya nggak bagus, tutup makeup malah tambah parah. Gimana sih caranya ngebangun PD-nya kalau kayak begitu? Dokter Erwin yang tahu. Dokter Erwin, pokoknya praise the Lord banget kenal sama Dokter Erwin. Jadi dulu itu kulitnya Lijing tuh kayak banyak kulit mati, dan memang kayaknya karena Lijing ini tomboy, anak alam, sukanya ke gunung, ke pantai, malesan blok, terus males make up. Jadi kalau make up aja, jadi kayak make up sedikit gitu, terus dibawa keluar rumah udah hilang, meskipun make upnya Lijing nggak murah loh, Cek. Tapi karena kulitnya nggak bagus, lah, ya itu namanya kalau Lijing, ternyata masih belum punya uang kalau untuk perawatan salon ya kan. Kamu bisa 3 hari sekali scrub sendiri, ada double cleansing, sebelum cuci muka kamu pakai pembersih dulu, kamu ada pakai micellar water kan bisa, pakai oil untuk pembersih wajah bisa, sabun. Nah seperti itu kan bisa, kamu pakai serum, pakai pelembab yang cocok sama kamu, itu bisa perawatannya. Masalahnya sekarang itu banyak anak-anak maunya minta instan. Saya aja di Dokter Erwin udah 2 tahun, udah hampir 2 tahun di Dokter Erwin dirawat. Kalau sekarang Cek, kalau kulitnya udah bener, mau make up ini tadi aja mulai make up jam 12 malam. 12 malam tadi Lijing udah make up jam 1 udah berangkat kerja, sampai sekarang udah tetap awet ya, karena dasarnya. Makanya kan itu tadi udah bilang dasarnya nggak bagus, ya betulin dasarnya gitu. Banyak ilmu pengetahuan dipraktekkan gitu. Bener. Nah dasarnya nih, balik lagi kalau bilang dasarnya kita kan dilahirin semua kulitnya mulus kayak patat bayi, orang bilang. Ya kan? Benar. Dasarnya itu memang kulitmu udah mulus dan Tuhan ciptakan kamu itu sempurna. Kalau memang nanti ternyata tiba-tiba ada bopeng apa segala macam, ya itu karena efek ini itu, ya cari dokter lah, ya kan? Ya. Adalah yang bisa membetulkan itu semua. Nah kalau di Surabaya cari Dokter Erwin. Kalau di Jakarta cari Dokter Friend. Nah Dokter Friend. Ini banyak ini dokter kecantikan. Jadi nggak ada kata putus asa ya teman-teman. Kalau kamu punya masalah apa, why-nya ada, pasti ada solusinya. Yang penting jangan buntu. Mau apa enggak, kalau mau ya memang dilakuin. Kalau enggak ya nanti sampai lama ya gini aja, nggak ada yang cocok, nggak ada yang cocok kayak gitu. Benar. Lupa cuci muka. Kalau cowok mah nggak masalah ya, ya. Wajah cantik dibenerin, bukan diedit. Iya, meskipun udah cantik dibenerin, tetap dong kita pakai kamera jahat. Iya loh, tadi bulu mata Julia. Tadi pengen live pakai Lumi itu, Lume. Lumi itu apa? Males pakai bulu mata, pengen pencet Lumi tadi. Ini apa? Aplikasi yang di IG. Aplikasinya. Cuman kan karena berpikir hari ini kita membahas tentang kepercayaan diri. Nah, jadi udahlah tampillah apa adanya ya kan. Ya. Jadi kan disiapkan kan, Cece pakai eyeliner, Cece pakai ini rambutnya kan disiapkan, percaya diri sekarang. Coba kalau Cece nggak pakai apa-apa, Cece pintar, tapi Cece nggak bakal percaya diri. Nggak bisa. Ya kan? Pasti kita auranya kita pun beda ya nanti. Di saat kita pakai baju biasa aja, ke satu nggak menghormati narsum juga. Betul. Kedua, kita sendiri nih,
ya. Sebelum tampil tadi aku juga pakai parfum. Padahal kan kamu nggak cium ya kan? Tapi kita pakai parfum. Kenapa? Karena untuk membangkitkan kepercayaan diri kita. Ya, Li Jing itu kan di pandemi ya, kan Li Jing nggak berani tuh berangkat ke tempat gym. Li Jing olahraga sendiri di rumah. Li Jing pakai baju yang the best. Istilahnya meskipun olahraga sendiri, workout di rumah, Li Jing tetap pakai baju yang kece, bahkan lebih terbuka karena kan nggak ada yang lihat nih. Li Jing pakai parfum. Karena apa? Apa yang saya lakukan bukan untuk orang lain. Saya lakukan mau pakai parfum, saya mau pakai itu saya untuk diri saya sendiri. Karena apa, Cek? Saya wangi banget badanku. Gemes. Aku cantik. Alisku bagus. Itu kayak happy. Jadi kalau ngapa-ngapain itu enggak, kalau orang lain yang menikmati ya bonus mula. Bonus kita lah. Kalau dinikmati maksudnya dilihat gitu ya bonusnya kita lah. Tapi yang pokoknya kalau Li Jing mau lakuin nggak bakal ngelakuin untuk orang lain, pasti untuk diri sendiri. Kan lebih enak kan, Cek, wangi daripada Iya, aku mau tidur pun ya, mau dikata orang badan gendut kek, bodo amat. Mau tidur tetap beli lingerie, apa baju tidur yang seksi-seksi, pakai bodo amat. Cek, karena apa yang dari dalam diri kita itu nanti akan attract, Cek. Iya nggak sih? Meskipun kita langsing tapi kita males, ya attract-nya yang males-males. Meskipun lah orang kayak misalkan ngomong, badanmu fat, gendut, dan lain-lain. Tapi kalau dalam dari kita itu kayak percaya diri, aku seksi ini, attract-nya kita itu bagus, positif. Iya kan, Jack? Bener. Ya, jadi aku kalau tidur tuh tetap kenakan baju tidur yang terseksi, yang aku suka, dan terus pakai parfum. Bukan buat masuk buat siapa-siapa, pokoknya biar buat tidur nyenyak gitu. Iya, benar. Tas, Cek, tas. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Dr. Erwin Sugitono, koncomu. Sampai hari ini ada momen yang bikin Li Jing nggak pede? Nah, itu tadi yang nggak pakai alis, nggak pakai eyeliner. Enggak, ada. Oh, ada. Li Jing tuh ngomong sama teman-teman. Li Jing itu paling nggak suka kalau live Dr. Erwin yang tonton. Kenapa? Serius? Kuncinya di dia semua ya? Dokter Erwin yang tonton. Terus, ini Cek, wajahmu waktunya botox, ada keluar keriput. Iya, serius Cek. Kamu kurusan. Ayo nanti besok datang di filler. Wajahmu ini agak melorot. Ayo nanti kamu agak ditarik gini. Jadi gemes kalau Dokter Erwin yang live dia sopok. Ada aja, semua orang tuh bilang, Li Jing cantik, cuma kamu wajahmu melorot, kamu keriputan, ayo saatnya kamu perawatan, itu wajahmu ada jerawat, wajahmu fleknya keluar, kayak gitu. Dokter Erwin bilang, buset. Iya, sungguhan, yang gak pede pernah ngomong sama temen. Kalau aku live tuh paling gak seneng begitu Erwin Sugito muncul. Waduh, ini besok pasti ada sabda-sabda yang keluar di sini. Sabdanya banyak tuh, Cek, kalau mau di-capture. Udah keriput, wajahmu udah longsor, saatnya perawatan. Kayak gitu. Kamu kurusan. Dia ketawa. Kelihatan kempot kayak orang tua. Kalau besok filler di sininya. Ngantuk kayak orang stres, kayak orang lemah. Tapi itulah sahabat ya, yang dia nggak peduli mau bilang lu longsor kayak mau bilang lu tua kayak, katanya bodoh amat lu mau denger atau enggak ya kan, yang penting gue jujur. Dia bisa membetulkan, tapi praise the Lord-nya Dokter Erwin bisa membetulkan. Benar, jadi dia tidak cuma hanya komplain, tapi dia juga memberikan solusi. Nah itu balik lagi ya, kita juga kadang kalau ngomong sama orang kasar kan, negor kasar. Tapi kita nggak cuma negor jelek, tapi kita nggak ngasih tahu solusi. Kita bilang, punyamu perbaiki, ini gitu. Jadi jangan cuma bisa mengkritik ya. Jadi teman-teman harus bisa pilih juga ya. Jangan anggap semua kritik itu membangun. Nah itu, kritik ada yang membangun, ada juga yang menjatuhkan. Betul. Kalau Li Jing tuh selalu ngomong, kalau kalian tanya, kalau Li Jing sampai ngomel, kalau Li Jing sampai kayak ada keluar galaknya, artinya sudah ada solusi. Ada solusi baru Li Jing ngomong. Kalau selama Li Jing nggak punya solusinya, nggak punya cara membetulkan, mending diam. Itu nanti keminter jadinya. Nah kamu sendiri nggak bisa betulin. Kayak contoh dalam urusan soal make up nih.
kayak bulu matamu jelek gini, nggak hanya jelek, kamu betulin, itunya turunin, lemnya naikin dikit. Nah, gue kan jujur. Nah iya, dokter Erwin jujur karena dia bisa betulin wajah longsor. Wanita aja itu paling, kamu longsor, kamu kelihatan tua, kamu keriput, itu kayak, oh, kayak gitu. Oh, itu dokter yang ngomong ya. Kalau nggak dokter yang ngomong, udah gue jitak loh. Dokter Erwin ya, ketahuan ya. Psycho lagi. Terus dia jadinya sedikit curhat meskipun dia kayak gitu. Habis setelah kamu gendut kayak gitu kan, udah kamu datang ke sini disuntik lemak, Cek. Plok plok plok, udah suntik lemak kan di Kanata. Tahu nggak, Cek, habis suntik lemak? Ada pegawainya datang bawa soto sama kerupuk. Nggak apa-apa, Ji, nanti kamu suntik lagi. Lah, Itu penawar atau racun tuh kalau kayak gitu? itu Udah di itu bener, Cek, sebenarnya itu biar kliniknya tetap ramai. Jadi kamu habis dikurusin, kamu digendutin lagi, dikurusin, gendutin lagi. Jadi kamu akan jadi pasien yang tetap di sana, gitu. wah, Kemarin habis live, kemarin yang waktu itu habisan sama Kotomi, Jin, kamu ke klinik, itu dagumu harus di filler lagi, ada filler yang hilang. Cek, di filler tuh masukin jarum-jarum, Cek, sumpah. itulah Jadi, kalau mau cantik ya. tapi lagi kalau udah kelihatan cantik, kita percaya diri, lebih apa ya, Cek, kayak kita itu lebih bahagia, itu ngomong mau apa itu lebih happy. Kalau Yes. kita kayak ke diri aja, "Duh, aku kok jelek ya, duh, aku kok ini ya," kita nanti penyampaiannya ke orang lain itu juga akan sama. Apalagi kalau kita kerja jasa, itu attract-nya sama orang nggak bakal nyampe. Tapi kalau kita udah look, udah kelihatan ceria, udah kelihatan senang, udah kelihatan happy, meskipun kita kayak make up-nya sedikit, tapi kita kayak, oh ya, itu orang pasti akan lebih gampang untuk masuk ke kita. Yang penting fun dulu. Nah, Yes. teman-teman ya dari tadi dia bilang pada bilang seru, ketawa, lucu. Nah itu di saat kita percaya diri, sayangi diri sendiri, positif mindset, kita bisa ketawa terus. Dan ketawa itu akhirnya menular. Nah, menular tuh ke audiens. Nah, Begitu. teman-teman, sebenarnya ya kita bilang nggak susah ya, memang harus ditanamkan dari diri kita sendiri. Kalau yang simpelnya, sederhananya yaitu tersenyum. Tersenyum, ramah sama orang, itu juga udah bisa memberikan aura positif ke kita. Betul. Nggak terasa nih udah jam 8 lewat 13 menit. Nah. Mau lanjut sampai jam berapa? Teman-teman, ada pertanyaan lagi kah? Kenapa? Gara-gara gibah, gara-gara julitin dokter Erwin. Kan makanan terenak, ngobrol terenak itu adalah saat julitin orang. Oh, itu ada musuhnya luar biasa. Dan yang dijulitin dia di sini. Gak kerasa kan? Nah, itu bagusnya gitu. Jadinya kita ngomongin orang di depan orangnya. Kita ngomongin orang di depan orangnya. Terus, Cek, habis botak nih curhat. Habis botak, udah gini-gini, kamu jangan banyak ketawa ya, nanti efek botaknya atau apa-apanya gitu. Lah, mau dibotak terus gak boleh ketawa, terus ketawanya suruh kayak gini lah, gimana coba? Nah, terus aku suruh galak sama kalian. Kayak gitu. Jadi kayak gini nih, kamu jangan ketawanya keras-keras, nanti filler botak semua hilang. Ya susah dong kalau kayak gitu, gimana loh? Dia gak ngerti, pasiennya kalau ngakak gak ada aturan, Ya ampun. Jadi kan kalau malam jadi Mas Bro. Mas Bro. Oh iya dong. Pagi namanya siapa? Maria. Sorry, kalau pagi namanya siapa? Maria, kalau malam Mario. Kusut. Balik ke laptop. Balik lagi soal percaya diri. Nah, teman-teman, semoga ya malam ini kita udah ketawa-ketawa sana sini, pembahasan kita ringan ya, tapi nancep.
Ayo, Sis Lijing, kira-kira untuk penutup nih, kita udah jam 8 lewat nih, takutnya kamu mau ada acara lagi dengan keluarga kan, malam minggu malam yang panjang. Bagi teman-teman yang mau wakuncar. Oke. Kunjung pacar gitu ya, Ceh? Yoi. Waktu kunjung pacar. Nah, yang nggak ada pacar, kasihan dah lo. Enggak lah, yang penting percaya diri, itu paling penting, pacarmu pasti akan mendekat. Oke, dari Sis Lijing. Antri malah. Tinggal pilih. Nah, pribadi yang menyenangkan itu akan lebih banyak yang nemenin dibanding kamu yang cantik tapi tidak menyenangkan. Ya, jadi kalau yang tidak punya pacar, masih jomblo, coba koreksi lagi. Cek, aku udah mendengarkan semua, ternyata aku diplesetin lagi. Nah, nih ngomong sama Cincin, ini Lijing udah serius loh, Cek, dengerin. Ternyata diplesetin. Ya ampun. Udahlah teman-teman, karir dulu nomor 1, bener tuh kata. Kalau cowok bilang dompetnya tebelin dulu. Oke Sis, nah kita rangkum deh ya sekarang yang nomor 1 yang aku dapat itu yaitu namanya percaya diri. Berarti percayailah dirimu sendiri, karena nggak ada orang lain yang akan percaya kalau dirimu sendiri nggak percaya. Gimana mau yakinin orang kalau diri lu sendiri nggak ngeyakin akan diri lu sendiri. Betul. Kedua, positif. Be positif. Nah, yang selanjutnya coba Sis Lijing. Disiapkan, kita tahu kekurangan, tahu tujuan mau apa dulu. Temukan mentor yang tidak hanya bisa mengajar, tapi bisa menjadi teman dan bisa mendidik. Nah, kalau sudah dididik, didengarkan, diturutin, ya. Terus percaya diri itu perlu diasah, perlu disiapkan. Itu tadi. Pengen percaya diri tapi tidak mau mempersiapkan, juga itu hanya sekedar omongan. Tapi kalau percaya diri, disiapkan, sudah tahu mentornya nuntun ABCD, ya udah siapkan ABCD itu, pasti jadi. Dan mau melangkah, istilahnya saya mau berubah. Jadi bukan hanya diajar, kalau hanya diajar sampai teori, tapi dipraktekkan gitu. Karena percaya diri itu bertumbuh, bukan langsung keluar. Namanya bertumbuh itu pelan dan pasti bisa. Gitu, Ceh. Semangat teman-teman. Teman-teman kalau yang butuh suntikan botok ya. Kalau suntikan botok ke Dokter Erwin ya. Tapi yang butuh suntikan semangat boleh nih pantengin IG-nya Sis Lijing. Ya, IG-nya Tanya Mentor juga. Di dalamnya itu banyak mentor-mentor yang setiap hari jam 7 malam selalu sharing. Gratis, teman-teman. Nah, itu bener. Cari mentor. Ya. Oke. Thank you, teman-teman yang udah nonton malam ini. Thank you untuk support-nya. Thank you juga, Sis Lijing. Awesome. Thank you. Ini aku minjem dari Dr. Friend, awesome. Nah, Dr. Friend itu dokter kecantikan di Kelapa Gading, Jakarta. Goyang, Cek. Kalau gini goyang. Kalau Dr. Erwin gini-gini. Dr. Erwin gini, kalau ngeliat lu longsor. Oke. See you, bye-bye. Thank you ya. Sukses, teman-teman. Thank you, sis. Sukses.